Baik pemirsa, sebelum kita geser untuk menyoroti bagaimana kesejahteraan guru, karena ada data di sini bahwa versi UNESCO untuk pendidikan nasional kita menempati urutan ke-69 untuk peringkat di dunia, dan tentunya sudah menjadi fakta bersama bahwa guru masih jauh dari kata sejahtera. Kualitas guru yang tidak merata di antar tiap daerah tentunya akan berdampak pada bagaimana mutu pendidikan itu. Boleh Pak Mar tadi menambahkan tadi terkait dengan mungkin Ya, yang tadi menambahkan yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Jadi satu, yang harus dipilah dulu adalah antara profesi, guru sebagai profesi dengan orang, ya, guru sebagai personal. Ini harus dipilah dulu. Ketika seseorang sudah melabelkan dirinya, bajunya adalah profesi, guru, maka memang nggak boleh berpolitik. Kalau tadi Pak Saiful menyebut setelah saya selesai, saya pengen jadi bupati, boleh. Tapi lepas dulu bajunya. Oke. Itu sudah politik itu. Jadi agak susah Pak Ikhwan misalnya, beliau pakai baju PGRI, saya sebagai orang ini, personal ini, tapi bajunya PGRI, nggak boleh. Lepas dulu baju itu. Berarti secara individu pun juga tetap Betul, tidak betul. boleh ya kalau masih menyandang Nah, profesi karena seorang apa? guru. Ketika profesi ada etika profesi. Ya, etika profesi tegas mengatakan bahwa mereka tidak boleh berpolitik praktis, gitu ya. Maka harus dipilah tadi. Di satu sisi dia harus guru sebagai profesi, kemudian guru sebagai personal yang punya hak politik. Boleh dia menggunakan hak politiknya, tapi lepas dulu itu. Sehingga kalau tadi dia menjadi anggota DPR, maka otomatis nggak bisa disebut guru karena sudah dilepaskan. Meskipun nanti akhirnya aspirasi yang dibawa juga untuk aspirasi guru begitu ya. Gitu. Kalau itu menjadi sebuah strategi berpolitik, tadi semua sepakat bahwa kita semua tidak akan mungkin steril politik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam konteks politik praktis itu yang menurut saya memang tidak dimungkinkan, apalagi pegawai negeri. Ya, Baik. ini yang mungkin saya melengkapi saja dari beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Mar tadi. Pak Sulis, mungkin ada tambahan catatan masih terkait dengan topik bahasan yang sebelumnya? Ya ini tambahan aja untuk Pak Joko kalau mau menelusuri yang lain. Gitu ya. Tadi saya katakan di awal gitu ya, bahwa organisasi profesi guru apapun itu mestinya juga punya tanggung jawab untuk membangun suasana yang kondusif di dunia pendidikan, gitu kan? Nah, tapi akhir-akhir ini ada dua isu. Yang ini terus terang, ini isu yang tidak sehat. Satu, diimbuskan kembali isu mengenai pemerintah akan menghapus tunjangan profesi guru. Padahal sudah dibantah beberapa kali. Gitu. Tapi yang terakhir itu justru terjadi di Purbalingga. Gitu. Pernyataannya justru menyatakan begini, saya mengingatkan setelah menanggapi isu itu. Ya. Gitu kan? Padahal sudah jelas itu di DPRD juga, di DPR sudah diundangkan, sudah diputuskan mulai tahun 2016 anggarannya untuk tunjangan itu 73 triliun, untuk pegawai guru yang pegawai negeri, dan 7 triliun atau berapa yang itu untuk yang non pegawai negeri gitu kan. 80 triliun kalau kita lihat APBN itu sekitar 2000, itu 4%. Untuk tunjangan sudah jelas, sudah diputuskan, sudah dianu. Tanggal 14 Mei, salah satu pengurus pusat yang tertinggi justru di Purbalingga membuat statement. Kalau sampai ada tunjangan profesi dihapus, akan terjadi tsunami di Jakarta. Coba, sedih saya, kayak begini nih, gitu loh. Berkali-kali itu oleh sebab itu saya katakan tadi, kalau ada beberapa yang di pusat yang nggak benar, ini mestinya kita harus mengharapkan yang dari daerah, gitu kan, untuk bisa membuat itu kondusif kembali, gitu loh. Isu yang kedua mengenai diisukannya kembali KTSP. Nah, itu antara lain yang memberitakan dikembalikannya KTSP mulai semester mendatang, gitu. Semester genap mendatang, gitu kan. Dan setelah saya telusuri, ini bikin resah guru.
Maka saya sarankan deh kepada semua pengurus organisasi profesi guru, tolong ikuti media sosial, bangsanya FB dan sebagainya, supaya tahu lapangan itu seperti apa, keresahan para guru seperti apa. Wah, yang isu mengenai akan kembali KTSP itu sedemikian rame yang meresahkan banyak guru. Baik, Badri tetap menggarisbawahi Gitu ada kan? ketidaksinkronan di sini ya. Beberapa diantaranya yang menyebarkan itu adalah medsos yang mengatasnamakan PGRI. Baik. Saya sempat kemudian karena sudah nemennya ini tidak bisa, ini harus segera di stop. Saya tweet Pak Sulistyo hari Senin pagi jam 11. Ada media sosial atas nama Suara PGRI menukan ini. Linknya saya sebutkan. Gitu kan? Ini berita menyesatkan dan istilah saya itu manipulatif. Mohon PGRI harus menjelaskan. Saya SMS begitu beliau. Jam 9 malam saya cek kembali. Alhamdulillah sudah hapus. Nah, maka apa yang ingin saya katakan dari penjelasan ini? PGRI dan organisasi-organisasi sosial yang lain itu seringkali mesti juga kontrol di media sosial. Gitu kan? Kalau mengatasnamakan organisasi itu betul nggak itu organisasi? Yeah. Kalau enggak, ini juga bisa membuat persepsi masyarakat tentang organisasi itu tidak benar. Kalau organisasi yang bersangkutan membiarkan, gitu ya. Tapi yang jelas dua isu besar yang meresahkan guru, yang satu adalah pencabutan tunjangan, yang kedua mengenai KTSP. Itu yang bikin saya geram. Baik, Pak Sulis, nanti coba kita akan kembali lagi ke sana, tapi mungkin nanti Pak Ivan atau Pak Joko menanggapi. Saya ke Pak Saiful lebih dulu. Pak Saiful, kita mencoba melihat selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, kita mencoba fokus dulu kepada kesejahteraan guru. Dan juga mungkin tentunya terkait dengan tadi data peringkat dari UNESCO yang sudah saya sampaikan. Ada mungkin tanggapan bagaimana mungkin, karena mungkin Pak Saiful kan yang berinteraksi langsung juga di lapangan. Ya, terima kasih. Jadi guru ini sebetulnya haknya sudah diberikan. Di tuntutan yang dulu PGRI, masalah sertifikasi guru dan lain-lainnya itu ya sudah diberikan. Jadi di Jawa Timur ini kurang lebih kita ada 500.000 guru. Ya, separuhnya lebih itu sudah tersertifikasi. Nah, sudah tersertifikasi otomatis beliau-beliaunya itu sudah mendapatkan tunjangan. Ya. Jadi tunjangan guru kalau swasta sekarang ini sudah mulai diimpasing. Ya, guru swasta diimpasing dengan golongan PNS, ya, disesuaikan. Kalau di sarjana mengajar beberapa tahun diimpasing disamakan dengan guru negeri. Kalau yang negeri otomatis 1 kali gaji pokok, ya, itu sudah diterimakan. Dan ini semua hampir ya sudah mendapatkan itu, dan guru-guru tersebut ya otomatis ya kesejahteraannya sudah meningkat. Ya. Tapi kalau dari kurang lebih 200.000 guru yang belum sertifikasi, ya ini ya memang bisa dikatakan ya di bawah mereka jauh kan ya. Kalau yang sudah dapat tunjangan otomatis mereka gajinya 2 kali lipat ya, dari yang sekarang yang PNS misalkan ya. Kalau yang belum PNS otomatis gajinya masih sama dengan PNS ditambah mungkin dari yayasan atau jam mengajar. Gitu. Tapi itu kayak membuat para guru ini menjadi tidak fokus, benar tidak? Kalau memang ada selentingan seperti itu bahwa para guru hanya mengejar kesejahteraan semata, akhirnya hanya melihat sertifikasi ini sebagai formalitas untuk peningkatan taraf hidup mereka. Ya, memang itu ada indikasi ke sana. Permasalahannya apa? Yang namanya profesi ya. Profesi itu kan sebagai akuntabilitasnya dia kan harus memenuhi ya syarat-syarat untuk profesi itu. Ya. Nah, syarat-syarat profesi itu kan harus tertulis. Dia harus sibuk juga. Ya. Sementara teman-teman guru tidak terbiasa dengan itu. Ya. Nah, sekarang contoh saja bahwa tunjangan profesi itu untuk apa? Ya. Salah satunya untuk kesejahteraan dan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dia sebagai guru. Ya, apa kebutuhannya dia? Profesinya. Kadang-kadang kan teman-teman kita kalau misalkan dia begitu dapat tunjangan, tidak ada yang menyisihkan, oh nanti saya dapat tunjangan ini saya akan beli laptop untuk menunjang profesi saya lebih profesional. Ya. Itu jarang. Ya. Tapi membeli laptop itu masih menggantungkan pada
pemerintah untuk bantuan dana. Tapi ya ada yang seperti itu ya. Jadi itu saya katakan bahwa kesibukan guru untuk menyiapkan diri dalam hal ini sebagai profesi itu adalah sebagai akuntabilitasnya ke sana. Karena ada penilaian ya. Jadi kalau guru tadi tidak memenuhi syarat-syarat itu, dia ya bisa dikatakan tidak bisa mendapat haknya. Tapi kalau dari sisi Dinas Pendidikan Jawa Timur sendiri, ada upayakah untuk mungkin karena tadi dikatakan ada banyak sekian ratus ribu lebih ya yang belum tersertifikasi ya di Jawa Timur ya. Lantas itu tentunya berdampak dengan kualitas pendidikan juga untuk guru-guru yang belum tersertifikasi. Kalau tapi kualitas mereka ya kualitas memang yang sudah tersertifikasi otomatis dengan kesejahteraannya ya toh, upaya untuk meningkatkan profesinya terus ini kualitasnya meningkat. Ya. Tapi yang belum ini kan tetap juga berusaha. Ya, berusaha. Dari Diknas sendiri apa yang bisa dilakukan di sini sebagai salah satu upaya nyata untuk para guru? Ya bagi Diknas ya kita terus meminta kuota-kuota itu pada pemerintah pusat untuk supaya guru-guru yang belum sertifikasi ini yang sudah memenuhi syarat ya untuk bisa diikutkan. Nah diikutkan ini pun juga ada syarat-syaratnya, ya, ada seleksinya ya mungkin begitu. Jadi berkaitan dengan seleksi-seleksi ini mungkin ada yang lulus ada yang tidak. Ya. Soalnya makin lama untuk sertifikasi guru ini makin sulit. Ya. Dan bahkan ada isu, ini tidak tahu ini benar atau tidak ya, bahwa untuk mengikuti sertifikasi guru harus bayar sendiri. Ya, ini tapi ini belum. Itu masih sekedar isu ya Pak ya? Masih dengar isu, tapi wacana. Tapi mungkin PGRI sudah berjuang ini supaya tidak bayar tetap seperti sebelum-sebelumnya itu ya. Sinkronisasi antara Diknas sendiri dengan pihak PGRI seperti apa untuk terus mencoba mempertahankan kesejahteraan guru yang berdampak pada mutu pendidikan juga? Ya PGRI maupun organisasi yang lain adalah mitra kami. Ya. Mitra kami yang paling baik untuk memperjuangkan nasibnya guru. Dari sisi langkah ini semuanya sejalan, adakah mungkin yang catatan dari Pak Saiful mungkin ini PGRI mau coba langkah A, kemudian Diknas sendiri mencoba melihat itu tidak Nah terlalu... kalau di Jawa Timur kita semua seiring lah ya, tidak PGRI saja, kita juga banyak organisasi-organisasi yang lain ya. Kita fasilitasi banyak, sekali lagi masyarakat yang berkecimpung masalah pendidikan ya. Di dunia bagian keagamaan juga ada ya, Muhammadiyah ya, kemudian Ma'arif ya, kemudian ada dari Persatuan Kristen juga, itu semua juga berjuang semua untuk meningkatkan kesejahteraan guru mereka masing-masing gitu ya. Jadi PGRI juga sama itu ya. Poin utama memang saat ini yang menjadi catatan dari Diknas adalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan otomatis, tapi yang jelas provinsi juga menyiapkan ya, menyiapkan bagi guru-guru yang belum tersertifikasi. Ini Jawa Timur ini sudah menyediakan kesejahteraan per guru itu 1 juta, sebanyak 1.500 guru. Baik. Ya. Kemudian untuk guru-guru PAUD ya, guru-guru PAUD kita sudah bantu juga 10.000 guru PAUD, bantu transport 200.000 tiap bulannya. Ya. Baik. Ya. Baik, Pak Saiful terima kasih. Nanti saya kembali lagi ke Pak Saiful karena tentunya di sini Pak Isa tadi seperti dikatakan ada beberapa catatan begitu kan yang mungkin kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak kepada guru. Nah, mumpung juga ada dari Diknas ini, apa yang bisa disampaikan untuk bisa dilakukan upaya dari Diknas? Enggak, menurut saya begini, bahwa jarak itu kan juga latar belakang itu kan juga menentukan kemampuan seorang guru menangkap sebuah peristiwa kemudian melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu yang dilakukan itu kadang-kadang justru melanggar kode etik guru. Seperti yang disampaikan Pak Sulis tadi misalkan bahwa ada misalkan situs atau apapun yang kemudian mengatasnamakan organisasi, saya kira itu kan tidak dalam kontrol organisasi. Bisa saja kemudian person yang kemudian menjadi anggota dari sebuah kelompok organisasi lalu kemudian membuat judul mengatasnamakan sebuah organisasi profesi. Tetapi kan isi itu kan tidak dalam kontrol organisasi profesi. Saya kira yang seperti ini memang harus ditertibkan. Siapapun yang menggunakan nama organisasi profesi guru, mesti apa yang dikeluarkan mesti harus mengacu pada keputusan-keputusan yang ada di pusat seperti itu. Menurut saya itu penting sebagai sebuah informasi agar nanti ke depan
tidak ada satupun yang kemudian atas nama organisasi tertentu, tetapi itu bukan kebijakan, lalu itu dianggap sebagai kebijakan sebuah organisasi profesi guru. Saya melihat misalkan keresahan yang disampaikan tadi, keresahan kembalinya dari kurikulum 13 ke 2006 itu meluas ke mana-mana dan memang dikeluarkan oleh satu nama yang mengatasnamakan PGRI. Menurut saya ini yang mesti harus ditelusuri, apakah benar ini menjadi keputusan pusat atau websitenya resmi dari PGRI atau oknum. Kalau itu oknum maka wajib untuk disanksi karena ini mencemarkan nama baik organisasi profesi kan seperti itu. Menurut saya penting sebagai sebuah masukan untuk organisasi profesi guru apapun dan kemudian Dewan Etik melakukan kerja-kerjanya, siapapun yang dalam tanda kutip mengeluarkan sesuatu yang meresahkan orang dan bukan keputusan organisasi wajib untuk diberi sanksi. Menurut saya itu penting supaya apa? Tidak ada satupun organisasi profesi guru yang menginformasikan sesuatu yang tidak benar berkaitan dengan dinamika kawan-kawan guru. Nah, menurut saya itu penting. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tidak semua kawan-kawan guru itu punya sense untuk berpihak pada kepentingan guru yang betul-betul kepentingan guru itu secara baik. Kadang-kadang dimaknai bahwa memperjuangkan aspirasi guru dan sebagainya itu harus berpihak dalam pengertian yang tidak netral. Menurut saya itu juga berkaitan dengan cara pandang. Dan cara pandang itu berkaitan dengan posisi guru memahami persoalan-persoalan yang ada di luaran sana. Menurut saya itu penting dan saya kira tugas organisasi profesi guru untuk meningkatkan kualitas mereka, baik itu menyikapi persoalan-persoalan di luar, apalagi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan profesi guru itu tadi. Menurut saya tidak harus kemudian dibatasi bahwa memperjuangkan guru itu memperjuangkan kesejahteraan guru, tapi ada hal yang penting berkaitan dengan misalkan Permendikbud misalkan nomor 16 tahun 2007 ada tugas mengajar dan di dalam tugas mengajar itu diperlukan kompetensi-kompetensi. Menurut saya kompetensi ini tidak bisa kemudian misalkan hanya satu organisasi profesi guru misalkan melakukan, karena setiap organisasi profesi guru punya kekhususan dan tentu tujuannya semua akan mensejahterakan guru. Nah, menurut saya kesejahteraan guru itu bukan satu-satunya yang mesti harus diperjuangkan sebagai titik tolak, tetapi lebih penting bagaimana meningkatkan profesionalisme guru yang berujung pada kesejahteraan guru. Nah, inilah yang saya kira menjadi sebuah tantangan bagi kawan-kawan guru, kawan-kawan profesi guru, organisasi profesi guru untuk kemudian tidak hanya ngomong kesejahteraan, tapi lebih penting karena rakyat ini bukan, kalau kesejahteraan guru itu yang merasakan guru, tetapi kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan itu bukan hanya guru yang merasakan, tetapi kami sebagai wali murid, kami sebagai masyarakat, kami sebagai rakyat merasakan. Dan memang dampak itu tanggung jawab kesejahteraan guru itu ada peningkatan kualitas pendidikan. Tanggung jawabnya memang ada di organisasi dalam artian guru yang ada di lapangan ini apa istilahnya, hanya sebagai objek begitukah, sebagai pelakunya, sementara seluruhnya bergantung kepada organisasi? Enggak, menurut saya ketika organisasi guru itu ditasbiskan untuk ada, tentu tujuannya adalah membantu meningkatkan kualitas guru. Dan tentu kalau kita bicara kualitas guru itu bukan persoalan guru sebetulnya, tapi sebetulnya persoalan pendidikan. Jadi guru itu sebagai sasaran antara, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau itu tidak ada, maka yang terjadi seperti sekarang ini. Bahwa kesejahteraan yang didapatkan oleh guru itu dalam survei yang saya lakukan itu tidak lebih dari 5% yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Yang lainnya itu digunakan untuk kepentingan guru. Baik, Pak Isa, terima kasih untuk catatannya. Saya geser lagi ke Pak Joko di sini selaku Rektor Unipa Surabaya. Unipa juga sebagai pencetak guru di sini juga yang mungkin boleh dikatakan sebagai bertanggung jawab juga terkait dengan kualitas guru, begitukah? Ya, tapi yang perlu diketahui apa yang diproduk oleh perguruan tinggi manapun, apakah itu Harvard atau yang lain, tidak running well. Dia tidak perlu pelatihan, perlu pelatihan, karena kurikulum itu selalu baru. Ada istilah katanya
kurikulum itu yang teknologis, mati muda. Jadi kurikulum dibuat sudah mati karena perkembangan teknologi maju terus. Tapi istilahnya kalau mungkin itu berkembang terus, bukankah dasar yang dibangun adalah ketika di perguruan tinggi, kekuatannya? Tentu, kita membangun agar guru itu betul-betul expert, baik teaching metodenya atau subjek materinya. Itu dilakukan, itu ada standar dan kita harus mengikuti standar itu. Tetapi perlu diingat bahwa tidak ada sesuatu itu dibangun tanpa kesejahteraan, itu enggak ada, kamus manapun enggak ada. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sulis. Pak Sulis harusnya geramnya itu harus geram yang sifatnya holistik, bukan atomistik. Justru Pak Sulis harusnya geram ketika guru itu ada ancaman, walaupun isu, itu haknya. Bahkan Pak Dekarwo itu di ulang tahunnya PGRI kemarin mengatakan, apabila tunjangan itu nanti tidak diberikan oleh pemerintah, itu timbilen. Tahu Mbak timbilen? Nanti cari aja kamusnya. Itu akan terjadi. Jadi seorang anggota organisasi tentunya akan mengeluh. Kalau mendapatkan isu semacam itu. Kemudian organisasi itu harus punya mekanisme defense. Jangan sampai anggotanya itu sakit, apalagi kena isu semacam itu, resah. Kalau kita ngomong semacam itu adalah untuk meredam keresahan, agar timbul statement, akhirnya pemerintah kan keluarkan statement. Itu yang diminta, biar keluar, tunjangan tidak akan dicabut, itu yang diharapkan. Tapi kalau yang seperti itu, apakah memang harus menunggu masyarakat, katakanlah seperti Pak Sulis, kemudian mencoba tweet dulu, baru kemudian itu dihapus dari organisasi sendiri, apakah memang tidak? Saya kira kalau itu anggota organisasi yang melakukan dan katanya beliau ketua saya memperingatkan, berarti ketua saya kan on the track. Kan itu yang harus dipahami. Kalau saya setiap hari suruh melihat FB sama tweet macam-macam, saya kira saya enggak kerja, Mbak. Saya itu SMS istri saya aja jarang. Itu yang terjadi. Saya kira saya akan belajar ke Pak Sulis, karena Pak Sulis rupanya banyak kamus kejelekan PGRI. Saya akan belajar di sana untuk memperbaiki diri saya, kalau itu betul-betul perlu diperbaiki. Oke, kalau menurut Pak Joko, Pak Sulis punya banyak kamus kejelekan PGRI. Iya. Mungkin versi dari Pak Joko ada kamus kebaikan begitu? Ada. Biasanya kalau di dalam dunia pers itu kalau yang baik itu tidak akan diungkap. Tapi yang timbulkan masalah justru nanti menaikkan rating sebuah TV, saya kira itu cocok. Kalau yang terkait dinaikkan. dengan kesejahteraan guru, ada apa yang bisa di-share di sini? Karena biar bagaimanapun fakta kesejahteraan guru yang tidak bisa tercapai. Baik, di sini ada manusia yang namanya Pak Ikhwan Sumadi. Beliau dulu adalah sekretaris PGRI Jawa Timur. Menulis PGRI Jawa Timur tentang kesejahteraan itu ke presiden. Terbukti, ada buktinya, sampai sekarang ada buktinya. Nanti kapan-kapan kita ungkap. Bahkan yang balasi itu Seknek kalau nggak salah, Pak Sudi Sulalahi. Ini lakukan, ini fakta. Jadi PGRI fakta, ini faktual apa yang dilakukan oleh Pak Ikhwan Sumadi. Dan itu saya clipping untuk saya kemana-mana untuk menceritakan. Inilah perjuangan PGRI. Jadi perjuangan itu biasanya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu kalau ada guru selingkuh itu masuk koran kan gitu. Tapi kalau guru belajar sampai jam 4 pagi nggak pernah masuk koran itu. Bahkan saya itu sampai jam 6 pagi belajar kan gitu. Yang jadi masalah begini, saya terima kasih pada teman-teman, itu cara yang baik memberikan kepada PGRI bagaimana PGRI membuilding dirinya. How to building dengan kemampuan dia kalau kita bilang tidak satu persatu, tidak orang per orang, tapi organisasi melakukan. Bagaimana seorang profesional itu bagaimana, expert di bidang apanya, responsibility-nya bagaimana. Corporateness-nya jangan lupa, corporateness. Ini untuk kalau kita itu didera, kita punya power begitu. Itu yang PGRI harus lakukan. Jangan diam ketika kita didolimi. Saya kira saya terima kasih pada Pak Sulis. Nanti kami malam-malam akan telepon pimpinan saya. Kalau ada yang rusak, Bapak tidak usah ke sana, ke saya saja. Saya hapusnya. Mungkin yang buat saya, mungkin.
Oke. Tapi kan enggak kan? Baik, kita tidak akan melanjutkan perdebatan itu, tentunya nanti juga tidak ingin melihat baiknya mana, buruknya mana, tapi lebih kepada fakta sendiri sepertinya sejauh mana kesejahteraan guru ini memang menjadi pertanyaan, dan yang tentunya kalau tadi kata Pak Isa ini pasti juga akan berdampak pada mutu pendidikan, profesionalisme itu juga menjadi pertanyaan juga. Kami akan kembali saat lagi pemirsa.